teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 1 kelas A Pendidikan Biologi angkatan 2018 dengan anggota yang pertama ada Nismatul Sanah, kedua Aida Fitriana, ketiga Ana Atia Rahmawati Zahra, keempat ada Anggi Prastiwi Kumalasari, kelima ada Diavida Ramadanti, keenam ada Dwi Indah Lestari, dan yang ketujuh ada Dwi Sukmawati Yuryani. Kami di sini dalam mata kuliah Fisiologi Hewan akan melakukan praktikum mengenai homeostasis. Nah, untuk judul praktikumnya yaitu pengaruh suhu terhadap homeostasis ikan kakap Lucanus campecanus. Dengan tujuan praktikumnya yaitu mendeteksi pengaruh suhu terhadap homeostasis ikan kakap Lucanus campecanus melalui pengamatan membuka dan menutupnya operkulum. Oke? Di dalam tubuh makhluk hidup dapat mengatur suatu keseimbangan apabila terjadi sesuatu yang berubah. Nah, pengaturan pada tubuh ini berfungsi untuk mempertahankan kehidupan makhluk hidup itu sendiri. Dalam istilah fisiologi dikenal dengan nama homeostatis. Nah, homeostatis ini secara harfiah diartikan sebagai pengaturan kondisi konstan dalam tubuh. Semua organ dan jaringan tubuh berfungsi membantu mempertahankan kondisi, berupa tersedianya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kehidupan sel atau dikeluarkannya bahan sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi. Dinyatakan oleh Irianto pada tahun 2012. Nah, ikan itu sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi baik eksternal maupun internal. Pada dasarnya, ikan juga sangat cepat merespons segala macam bentuk faktor untuk mempertahankan homeostatis tubuh sehingga bisa tetap bertahan hidup. Berdasarkan Ismail tahun 2010 dan Ardi tahun 2007. Kemudian fisiologi ikan dalam mempertahankan kondisi tubuhnya agar tetap stabil mencakup proses osmoregulasi, sistem sirkulasi, sistem respirasi, bioenergik, dan metabolisme. Nah, ikan ini akan melakukan mekanisme homeostatis, yaitu dengan berusaha untuk membuat keadaan stabil sebagai akibat adanya perubahan variabel lingkungan. Mekanisme homeostatis ini terjadi pada tingkat sel, yaitu dengan pengaturan metabolisme sel, pengontrolan permeabilitas membran sel, dan pembuangan sisa metabolisme. Proses metabolisme ikan umumnya meningkat jika suhu naik hingga di bawah batas yang mematikan. Nah, berdasarkan hukum Van Hoff, kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius akan menyebabkan kecepatan reaksi metabolisme meningkat hingga 2-3 kali lipat dibandingkan pada kondisi normal, berdasarkan Tang tahun 2008. Alat yang digunakan akuarium, termometer, dan bahannya ikan nila, air dingin, air normal, dan air hangat. Alatnya ditambah stopwatch dan alat untuk mengambil ikan. Masukkan air biasa ke dalam akuarium, kemudian mengukur suhu dengan termometer. Termometer menunjukkan angka 31 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan ikan ke dalam menghitung bukaan operkulum setiap 2 menit. Memasukkan air es ke dalam akuarium, kemudian mengukur suhu air menggunakan termometer.
Termometer menunjukkan suhu 16 derajat Celcius. Memasukkan ikan ke dalam akuarium. Kemudian menghitung, membuka dan menutupnya operkulum selama 6 menit dengan interval waktu 2 menit. Setelah pengamatan selesai, melakukan aklimatisasi dengan memindahkan ikan dari akuarium yang berisi air dingin ke tempat yang berisi air biasa. Aklimatisasi dilakukan selama 10 menit. Untuk percobaan selanjutnya, kita memasukkan air panas ke dalam akuarium. Kalau kita ukur suhunya, suhunya menunjukkan 38 derajat Celcius. Nah, ini di sini airnya suhu normal. Kita masukkan ke dalam yang suhu tinggi. Nah, setelah itu kita hitung pergerakan pembukaan insannya sebanyak 2 menit. Yang diulangi sebanyak 3 kali. Baik, setelah diberi perlakuan untuk dihitung buka tutupnya insang selama 2 menit diulang 3 kali, ikan ini dikembalikan ke air dengan suhu normal untuk dilakukan aklimatisasi. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil praktikum yang telah kita lakukan, yaitu buka tutup operkulum pada ikan dengan 3 perlakuan. Yang pertama yaitu air biasa dengan suhu 31 derajat. Pada menit kedua, buka tutup operkulumnya mencapai 310. Pada menit keempat sebanyak 283. Pada menit keenam sebanyak 316. Dan laju respirasinya yaitu sebesar 151,5 per menit. Pada perlakuan air dingin dengan suhu 16 derajat, jumlah buka tutup operkulumnya pada menit kedua mencapai 218 kali. Pada menit keempat sebanyak 108, pada menit keenam sebanyak 80. Laju respirasinya mencapai 67,6 per menit. Pada perlakuan air hangat dengan suhu 38 derajat, pada menit kedua jumlah buka tutup operkulumnya mencapai 310. Pada menit keempat sebanyak 330, pada menit keenam sebanyak 295 dan laju respirasinya mencapai 155,8 per menit. Dan setelah praktikum ini 3 jam lebih 6 menit dari waktu aklimatisasi, ikan mati. Nah, hal ini sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan oleh Aliza dan Sipahutar tahun 2013 yang menyebutkan bahwa semakin tinggi suhu air, pergerakan operkulum pada ikan semakin meningkat. Penyebabnya yaitu adanya adaptasi ikan terhadap lingkungannya, yaitu adaptasi pada sistem respirasi. Adaptasi ini dipengaruhi oleh temperatur dan keadaan lingkungan. Kenaikan suhu pada suatu perairan menyebabkan kelarutan oksigen dalam air menurun, sehingga untuk mempertahankan jumlah oksigen dalam tubuhnya, ikan akan menambah pergerakan operkulum menjadi semakin cepat. Nah, sebaliknya, penurunan suhu pada suatu perairan dapat menyebabkan kelarutan oksigen pada air tersebut meningkat, sehingga kebutuhan organisme dalam air terhadap oksigen semakin berkurang. Hal ini menyebabkan jarangnya frekuensi membuka serta menutupnya operkulum pada ikan tersebut. Demikian praktikum yang telah kita lakukan yang hasilnya sesuai dengan praktikum dan percobaan sebelumnya terkait homeostasis pada ikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.